Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Udayana, nomor absen 4, kelas 10 IPS 1. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian dan bagi-bagian Upaweda. Kitab Upaweda ini terdiri dari beberapa bidang, yaitu diantaranya adalah Kitab Itihasa, Purana, Arthasastra, Ayurveda, dan Gandharwa Weda. Oke. Kitab Upaweda adalah kelompok kedua dari Weda Semerti yang sama pentingnya juga dengan Wedanga. Kata Upaweda berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu Upa dan Weda. Upa yang artinya dekat dan Weda yang artinya pengetahuan suci atau kitab suci. Sehingga Upaweda berarti dekat dengan pengetahuan suci. Oke. Seperti yang kita ketahui bahwa Weda Semerti dibagi menjadi dua golongan besar, yakni kelompok Wedanga dan kelompok Upaweda. Ada juga yang mengartikan bahwa Upaweda sebagai Weda yang lebih kecil sekitar hal-hal yang bersumber dari Weda. Upaweda adalah kitab-kitab yang menunjang pemahaman Weda, disebut juga sebagai Weda tambahan sebagai bagian yang menjelaskan Weda dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti. Nah, kemudian bagian-bagian Upaweda. Yang pertama, Kitab Itihasa. Kitab Itihasa adalah sebuah epos yang isinya menceritakan sejarah-sejarah perkembangan raja-raja dan kerajaan Hindu pada masa lampau. Kata Itihasa terdiri dari tiga kata, yaitu iti, ha, dan asa. Iti yang artinya begini, ha yang artinya tentu, dan asa yang artinya sudah terjadi. Nah, bila digabungkan menjadi sudah terjadi begitu atau sesungguhnya kejadian itu begitulah nyatanya. Kitab Itihasa merupakan jenis epos yang terdiri dari dua macam, yaitu Ramayana dan Mahabharata. Kitab Ramayana ditulis oleh Rsi Walmiki. Seluruh isinya dikelompokkan ke dalam 7 kanda dan berbentuk syair. Jumlah syairnya sekitar 24.000 syair. Adapun ketujuh kanda tersebut adalah Balakanda, Ayodhya Kanda, Aranyaka Kanda, Kiskindha Kanda, Sundara Kanda, Yuddha Kanda, dan Uttara Kanda. Dan epos besar lainnya adalah Mahabharata. Kitab ini disusun oleh Maharshi Vyasa. Isinya adalah menceritakan kehidupan keluarga Brata dan menggambarkan pecahnya perang saudara di antara bangsa Arya sendiri. Kitab Mahabharata terdiri atas Astadasa Parwa, artinya 18 parwa atau 18 bagian atau jilid yang diubah dalam bentuk syair sebanyak 100.000 sloka. 18 parwa tersebut terdiri dari Adi Parwa, buku pengantar, Sabha Parwa, buku persidangan, Wana Parwa, buku pengembaraan di hutan, Wirata Parwa, buku Pandawa di negeri Wirata, Udyoga Parwa, buku usaha dan persiapan, Bhisma Parwa, buku Mahasenapati Bhisma, Drona Parwa, buku Mahasenapati Drona, Karna Parwa, buku Mahasenapati Karna, Salya Parwa, buku Mahasenapati Salya, Sauptika Parwa yaitu buku penyerbuan di waktu malam, Setri Parwa, buku janda, Santi Parwa, buku kedamaian jiwa, Anusasana Parwa, buku ajaran, Aswamedika Parwa, buku Aswameda, Asramawasi Kaparwa, buku pertapaan, Mosala Parwa, buku senjata gada, Prastanika Parwa, buku perjalanan suci, Swarga Rohana Parwa, buku naik ke surga. Yang kedua, Kitab Purana. Kitab Purana berarti tua atau kuno. Kitab yang memuat berbagai tradisi atau kebiasaan dan keterangan. Keterangan lainnya baik tradisi lokal, tradisi keluarga, dan lainnya. Sebagai dasar memahami sila dan acara. Pokok-pokok isi Purana secara tradisional terdiri dari tentang kosmogoni, penciptaan alam semesta, tentang pralaya yaitu hari kiamat, tentang silsilah raja-raja atau dinasti raja-raja Hindu terkenal, tentang masa Manu atau Manwatara, dan yang terakhir tentang sejarah perkembangan dinasti Surya, Surya Wangsa, dan Chandra Wangsa. Pembagian jenis Purana. Kelompok Satwika.
Mengutamakan Wisnu sebagai dewatanya diwakili oleh 6 buku Purana, yaitu Wisnu Purana, Narada Purana, Bhagavata Purana, Garuda Purana, Padma Purana, dan Waraha Purana. Kelompok Rajasika, Dewa Brahma sebagai dewatanya yang utama, yaitu Brahmada Purana, Brahma Waiwarta Purana, Markandeya Purana, Bhawisya Purana, Wamana Purana, Brahma Purana. Kelompok Tamasika banyak memuat penjelasan Dewa Siwa dan segala awataranya, yaitu Matsya Purana, Kurma Purana, Lingga Purana, Siwa Purana, Kanda Purana, Anggi Purana. Upa Purana adalah kitab Purana yang lebih kecil dan bersifat suplementer, banyak ditulis oleh Begawan Wyasa. Isinya singkat dan pendek, materi isi terbatas. Banyak memberi informasi bermanfaat dan bidang pelaksanaan ajarannya, keagamaan atau acara. Yang ketiga, Kitab Arthasastra. Kitab Arthasastra adalah jenis ilmu pemerintahan negara. Isinya merupakan pokok-pokok pemikiran ilmu politik. Sebagai cabang ilmu, jenis ilmu ini disebut Niti Sastra atau Raja Dharma atau pula Danda Niti. Ada beberapa buku dikodifikasikan ke dalam jenis ini. Adalah Kitab Usana, Nitisara, Sukraniti, dan Arthasastra. Ada beberapa acarya terkenal di bidang niti sastra. Adalah Begawan Brahaspati, Begawan Usana, Begawan Parasara, dan Resi Chanakya. Yang keempat, Kitab Ayurveda. Kitab Ayurveda adalah kitab yang berisi tentang ilmu kesehatan atau kedokteran baik secara rohani maupun jasmani. Istilah Ayurveda berarti ilmu yang menyangkut bagaimana seseorang dapat mencapai panjang umur. Ayu artinya baik dalam artian panjang umur. Macam jenis Ayurveda. Keseluruhannya dapat dibagi atas 8 bidang, yaitu Salya, yaitu ilmu tentang bedah dan cara-cara penyembuhannya. Salakya, yaitu ilmu tentang berbagai macam penyakit pada waktu itu. Kaya Cikitsa, yaitu ilmu tentang jenis dan macam-macam obat-obatan. Buta Widya, yaitu pengetahuan psikoterapi. Kaumarabhatya, yaitu ilmu tentang pemeliharaan dan pengobatan penyakit anak-anak termasuk pula cara perawatannya. Agada Tantra, yaitu ilmu tentang pengobatan. Rasa Yama Tantra, yaitu tentang pengetahuan, kemukjizatan, dan cara-cara pengobatan non-medis. Wajikarana Tantra, yaitu ilmu tentang pengetahuan jiwa remaja dan permasalahannya. Menurut Ayurveda, hidup itu merupakan perpaduan antara raga sarira atau stula sarira, yang berarti badan kasar, suksma sarira yang artinya badan halus, manah yang artinya kemampuan berpikir, indriya artinya kemampuan mengindra, dan atman artinya jiwatman. Yang kelima, Kitab Gandharva Weda. Kitab Gandharva Weda adalah kitab yang membahas berbagai aspek cabang ilmu seni. Ada beberapa buku penting yang termasuk dalam Gandharva Weda ini adalah Natya Sastra yang meliputi Natya Wedagama dan Dewa Dasa Sahasri, Rasarnawa, Rasaratna Samuscaya, dan lain-lain. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang Upaweda. Saya meminta maaf atas keterbatasan dan ketidaklengkapan video saya. Saya akhiri dengan Brahma Santi. Om Santi, Santi, Santi.